Kabupaten Ponorogo yang mempunyai slogan Cipto Rasa Karso Memayu Hayuning Bumi Reog, mencerminkan bahwa Ponorogo adalah masyarakat yang kental akan budaya Jawanya, yaitu reog. Terkait dengan sejarah, Ponorogo juga meninggalkan sebuah legenda Ki Ageng Mangir dengan tombaknya Baru Kelinting. Dengan sejarah budaya adat yang ada di Ponorogo ini, diharapkan manusia akan bisa lebih arif serta menjadikan sebuah cermin dalam memahami peristiwa yang sedang berlaku. Awalnya kegiatan ini cuma murni inisiatif dan dilaksanakan oleh warga Kecamatan Ngebel. Karena melihat potensi di sini daerah wisata, akhirnya didukung dari beberapa pihak. Seiring bergulirnya waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, masyarakat yang ada di daerah Sampung Ponorogo masih tetap menggunakan tradisi budaya sebagai tatanan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini terbukti masyarakat Sampung menggelar sebuah perhelatan tradisi yang cukup besar, yaitu dengan menggelar sebuah ritual larung sesaji di bulan Suro. Sebelum berlangsungnya ritual larung sesaji, seluruh masyarakat dari berbagai lapisan berbaur dengan peran mereka masing-masing dalam satu tujuan dalam memayu hayuning bawono. Jadi setiap bulan Suro yang dipercaya oleh masyarakat Jawa, terutama di daerah Ponorogo dan sekitarnya, bulan Suro itu adalah bulan hari jadi. Salah satu kosakata yang disebut Suring Roso. Jadi Suro itu identik dengan Suring Roso. Kebetulan di Ponorogo itu sendiri punya telaga yang disebut dengan Telaga Ngebel, dan dari Telaga Ngebel itulah masyarakat Sampung bersama-sama dengan arah-arahan iring-iringan pakai tumpeng linggayoni dan sebagainya sebagai sarana untuk memperingati yaitu hari jadi ya Suring Roso kedadiane manungsa atau sangkan parane Dupati bersama-sama ke Telaga Ngebel. Yang pertama adalah prosesi kirap. Puluhan mobil, bahkan ratusan kendaraan menghiasi jalanan kota Ponorogo menuju ke Telaga Ngebel. Kirap adalah salah satu tradisi masyarakat Sampung Ponorogo yang masih tetap lestari sebagai bentuk kearifan lokal. Kirap yang dilaksanakan setiap tahun oleh Paguyuban Budaya Jawa, Bumi Ayu Sekar Melati, adalah sebuah agenda tetap masyarakat Medang Sekawit Sampung Ponorogo yang dimandegani oleh Kanjeng Raden Ayu Endraswati. Proses kirap yang melibatkan semua elemen masyarakat serta dukungan dari birokrat Kabupaten Ponorogo ini merupakan cermin manunggalnya Kaulo Alit dalam berbangsa dan berbudaya dan bernegara demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Dalam sebuah perhelatan tradisi besar ini, terdapat berbagai macam iring-iringan kirap tumpeng linggoyoni, kepala kerbau putih atau kebo bule, kambing kendit, tali jagat, adalah salah satu mata rantai tentang suatu pengorbanan suci yang direfleksikan dengan sebuah upacara sakral setiap 20 tahunan yang ada di Telaga Ngebel. Yang kesemuanya itu adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Agung, yang telah memberikan berkah kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan lahir batin untuk masyarakat Ponorogo khususnya, dan untuk bumi Nusantara pada umumnya. Buceng menika mujudaken salah setunggaling sanepa kan bentukipun menika kerucut. Bentukipun kerucut lincip dados
menungso menika manembahipun sedaya menungso menika namung dados tunggal inggih menika Gusti Ingkang Maha Agung. Selanjutnya adalah arak-arakan berbagai macam hasil bumi sampai kepada tumpeng robyong yang dipikul para prajurit replika Mendang Sekawit adalah suatu bentuk kegotong royongan masyarakat adat melaksanakan ritual labuhan dari Sampung ke Telogo Ngebel. Upacara, bentuk ritual, bentuk spiritualnya itu tidak terlepas dengan apa yang disebut dengan uborampe atau serada atau sesaji yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur atas panen raya, kemudian kesejahteraan, keamanan dan sebagainya yang divisualisasikan yaitu melalui perayaan bulan Suro tersebut. Pernak-pernik hasil bumi sampai kepada buah-buahan segar dicampur dengan hasil pertanian. Ini melambangkan kesuksesan panen raya yang melimpah ruah di Ponorogo sebagai lambang bersatunya tanah dan air dengan apa yang disebut Giri Seto dan Tirto Wilis Telogo Ngebel. Keseimbangan antara tumbuhan bumi air adalah kesetaraan alam semesta yang harus dijaga kelestariannya. Selain itu, beberapa iring-iringan sebagai bentuk sinergi antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Manusia yang berlandaskan pengertian rasa rumangsa selalu mengedepankan Trihita Karana sebagai tiga kekuatan tiada tara di alam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah iring-iringan kirap yang telah sampai pada lokasi yang ditentukan. Di Telaga Ngebel inilah puncak ritual akan segera berlangsung. Labuhan atau larung sesaji adalah suatu tradisi masyarakat Jawa dalam memayu hayuning bawono serta sebuah catatan sejarah bangsa sejak zaman kerajaan lama di tanah Jawa yang terletak di Dusun Sampung Ponorogo dengan apa yang dikenal Medang Mulo atau Medang Sekawit. Dalam berlangsungnya tradisi adat ini, terdapat para sesepuh dan masyarakat mengikuti upacara ini dengan penuh khidmat. Terlihat dengan sebuah pembacaan unen Jawa kuno bahasa keraton yang tetap lestari keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sampung adalah masyarakat yang kental akan nilai-nilai budaya. Upacara adat ini sangat terlihat sakral. Masyarakat Sampung menyebutnya dengan ritual sesaji Rojo Sunyo, di mana ritual yang banyak memakan tenaga serta pikiran ini lebih berfilosofi tentang keselamatan bumi. Nah, pengertian daripada serada atau yang disebut dengan sajian yang kita perlihatkan tadi adalah sebuah kepala kerbau bule dengan mata putih, ya. Itu adalah menandakan itu upacara 20 tahunan untuk masyarakat Sampung.
Jadi kalau upacara tahunan cukup menyembelih dengan kerbau biasa, kerbau yang abu-abu itu, tapi kalau sudah 20 tahunan, itu kerbaunya itu adalah kerbau bule dengan mata putih. Itu adalah bermaksud untuk uri-uri budaya selama 20 tahunan sebagai rasa terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk yang dilaksanakan melalui larung sesaji Rojo Suyo. Manusia, hewan, dan tumbuhan saling mengisi, saling membutuhkan, dan saling berkorban satu sama lain yang sudah dikodratkan untuk menjadi makhluk Tuhan dalam memayu-hayuning bawono, saling menjaga, mengayomi, dan menghormati. Dan kesemuanya itu merupakan falsafah hidup manusia dalam menjalankan kehidupan. Telogo Ngebel adalah sebuah danau alami yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Larung sesaji sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan masyarakat Jawa yang mempunyai sebuah makna yang begitu berharga bagi mereka. Dikarenakan apabila kebudayaan atau ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka akan mendatangkan sebuah bencana. Meh saben taunipun wonten ingkang kalap mlebet wonten ing tlaga menika. Lajeng rikala sekitar tahun 900-an, 900 kalih ngaten, menika para pidi sepuh wonten ing Kecamatan Ngebel menika ngawontenaken pirembakan di saking sesepuh-sesepuh lajeng nuwuhaken satunggaling hasil musyawarah pinangka kangge berantasi utawi panuwun dumateng Gusti Ingkang Maha Agung bilih bab menika sampun ngantos kedadosan malih mila menika dipun wontenaken kegiatan larungan menika. Akhiripun menika lajeng dipun kembangaken terus waunipun nggih namung menapa biasa larungan biasa alit-alitan ngaten. Nanging Ubo Rampi tetep sami kalian ingkang sakmenika. Demikian halnya dengan masyarakat Telaga Ngebel dan sekitarnya yang mempunyai anggapan bahwa Telaga Ngebel mempunyai nilai-nilai sejarah atas kelangsungan hidup para leluhur dan sampai sekarang masih dipercaya bahwa telaga tersebut mempunyai nilai sebuah sejarah tentang babat tanah Ponorogo yang juga dipercayai ada sebuah kekuatan gaib di balik keindahannya, sehingga muncul tradisi yang berupa larung sesaji sebagai wujud dari dan untuk mendatangkan keselamatan dengan menghormati dan juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuannya untuk 1 tahun ke depan dari mulai kegiatan itu agar masyarakat Kecamatan Ngebel khususnya umumnya Ponorogo itu biar semuanya itu selamat, tidak ada suatu halangan apapun. Telogo Ngebel yang syarat akan legenda baru kelinting mempunyai makna dan filosofi tentang kebijakan Ki Ageng Wonoboyo terhadap putranya Ki Ageng Mangir
yang kala itu dipojokkan Raja Mataram Panembahan Senopati. Larungan ini dimaksudkan sebagai memorial Ki Ageng Mangir Wonoboyo saat mendiami area Gunung Wilis dan melakukan puja semedi tepat di Telaga Ngebel. Labuhan dalam arti yang sebenarnya adalah sebuah bentuk pengorbanan timbal balik antara makhluk dan Tuhannya. Dengan adanya larung diharapkan ya, sesaji itu dapat menyingkirkan Sengkolo agar masyarakat setempat ini menjadi gemah ripah lojinawi toto teruntung kararajo secara mikro, secara makro Nusantara, karena konteks daripada Nusantara itu dari Mojopahit dan Wengker ini adalah yang pertama kali mewedar sebuah larung untuk ketentraman Nusantara. Larungan atau lelabuh adalah sebuah tradisi adat manusia Jawa yang diwariskan para leluhur terdahulu dan diyakini sebagai rasa bakti kepada Gusti Engkang Ngakaryo Jagat, di mana dalam pandangan masyarakat Jawa, tradisi larung sesaji ini adalah sebuah perhelatan yang harus dilaksanakan dan dilestarikan sepanjang masa. Dene tujuanipun inggih ingkang baku menika kagem raos panuwun dumateng Gusti Ingkang Maha Agung. Bilih kawontenan ing Kecamatan Ngebel menika sampun kaparingan kawilujengan. Perayaan pelaksanaan dengan apa yang dimaksud dengan larung sesaji Rojo Sunyo, dengan penyembelihan kerbau putih atau dengan mata putih yang dipersembahkan di area Telaga Ngebel itu adalah mengandung maksud atau punya filosofi tinggi. Kalau kita katakan itu adalah salah satu kerbau, tapi kenapa orang dulu menyebut dengan Maheso? Untuk itulah upacara 20 tahunan itu ditandai dengan penyembelihan kerbau putih yang dilarung sebagai sesaji Rojo Sunyo. Dan filosofi-filosofi itu tentunya masih ada keterkaitan dengan perayaan yang disebut perayaan besar, perayaan Suro. Yaitu perayaan Suro yang semuanya umat seluruh Jawa yang masih eksis dengan budaya Jawanya, di mana-mana tetap melaksanakan upacara tersebut, di samping sebagai upacara, sebagai kewajiban mereka, juga mempunyai nilai dan filosofi yang sangat tinggi. Sebagaimana masyarakat adat Sampung, walaupun diterpa dengan berbagai macam budaya luar, tetap tidak tergoyahkan, dikarenakan adat merupakan darah daging leluhur yang harus dilaksanakan sebagai budaya yang adiluhung, sebagaimana seloka Kitab Usana Jawa, adat adalah tuan rumah di negeri sendiri.